siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan? Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Hai teman-teman, kita memulai sekolah minggu. Mari kita menyanyi Saya Senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan
teman-teman, Lori akan bercerita tentang Nabi Elia. Pada suatu hari Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda miskin. Terus Nabi Elia pergi ke Sarfat, terus bertemu dengan janda miskin. Terus Nabi Elia meminta sepotong roti dan segelas air. Terus kata janda miskin itu, aku tidak punya roti lagi, hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Terus kata Nabi Elia bilang, tidak usah takut, Tuhanku akan mencukupkan tepung dan minyak yang habis. Terus Nabi Elia meminta itu dan janda miskin itu membuatkan roti, terus minyak yang habis menjadi penuh dan tepung yang habis menjadi banyak. Tepung itu tidak akan habis sampai hujan datang, dan waktu itu sangat lama. Begitulah ceritanya teman-teman. Bye-bye teman-teman. Elia itu disuruh Tuhan Yesus untuk pergi ke kota Safa dan untuk menemui janda miskin itu. Dan Elia pun pergi ke sana. Dan dia pun meminta kepada janda miskin itu terus sebat satu roti dan segenggam satu kendi air. Dan janda itu bilang, di sini hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan Nabi Elia itu berkata, buatkanlah aku satu roti dan tepung itu dan minyak tidak akan habis saat sampai Tuhan Yesus menurunkan hujan. Dan Nabi Elia dan janda miskin itu kan membuatkan roti untuk Nabi Elia. Pada suatu hari Elia sedang mencari minum dan ia pun ke danau untuk meminum air danau. Ternyata air danau itu pun kering karena sudah berhari-hari tidak turun hujan, sehingga Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke kota Sarfat untuk mencari minum dan makan. Sesampainya Elia di kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Elia pun bertanya, apakah kamu punya air dan roti? Perempuan itu pun menjawab, tidak ada secandi air dan roti. Yang kupunya adalah tepung dan minyak. Setelah itu Elia pun bilang, berikanlah itu kepadaku dan baru berikanlah kepada anakmu dan dirimu. Setelah itu Elia berkata, ingat kata firman Tuhan, sesungguhnya tepung di dalam pundi tidak pernah habis dan air di dalam pundi tidak pernah berkurang. Lalu perempuan itu membuatkannya untuk Elia, dan benar ternyata tidak berkurang dan tidak habis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi seperti rusa. Jiwaku
Sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus.
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, adik-adik sekalian ya, pada sore hari ini Pak Rahmat akan bercerita mengenai Simeon. Nah, Simeon adalah seorang yang suka membaca Alkitab, suka berdoa, suka berpuasa. Nah, pada waktu itu
Simeon bergumul mengenai pemulihan akan bangsanya. Karena waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan dalam doanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepadanya bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias, yaitu Yesus, lahir bagi mereka sekaliannya untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Bukan hanya untuk Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah, ketika dia berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi bahwa sebentar lagi akan datang bayi mungil ke dalam bait Allah, diserahkan kepada Bapa yang di surga. Nah, tiba saatnya bayi Yesus pun dibawa ke bait Allah oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus sekaliannya. Nah, Simeon ketika melihat bayi Yesus, Roh Kudus berbicara kepadanya bahwa itulah Mesias yang akan melepaskan dan memulihkan bangsa Israel dan seluruh dunia. Nah, ketika dia melihat bayi kecil itu, dia berkata dan memegang bayi kecil itu dan berkata, "Cukuplah Bapak, ya saya sudah melihat pemulihan daripada Tuhan. Saya sudah melihat jawaban daripada doa saya sekalian, ya, bahwasanya bayi kecil ini akan menjadi pembebas juru selamat dunia." Nah, bagi adik-adik sekaliannya, jawaban doa-doa kita yang menjawab adalah Yesus. Yesus itulah yang menjawab dan yang memulihkan kita sekaliannya. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pergumulan adik-adik anak-anak sekaliannya, Yesus itulah yang memulihkan. Yesus itulah yang menjawab doa-doa kita sekaliannya, ya. Nah, di hari Natal kemudian nanti, ingat bahwa Yesus itulah jawaban satu-satunya untuk setiap permasalahan kehidupan kita. Yesus cukup buat kita sekaliannya. Adik-adik, kita akan berdoa, berfirman Tuhan, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kami. Yesus itu cukup dalam kehidupan kami, menjawab semua permasalahan kehidupan kami. Ajar kami untuk menantikan Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan akan melawat dan membebaskan kami sekaliannya. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan yang menolong bagi anak-anak, adik-adik sekaliannya. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan buat mereka sekalian, ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa, haleluya, amin.